Pakai. Apa nih? Kufar lu, Bal. Emang kalau lu ngomong gua kufar, gua jadi kafir gitu? Gimana sih kalian beragama? Aduh. Ngomong apresiasi sampai gagal 5. Bilang satpam yakin berubah jadi satam. Oh iya. Enggak, mereka itu enggak pernah salah, itu benar tuh. Nah. Album baru ada enggak, Bang? Belum. Ini kita sapa-sapa teman-teman gimana ya? Ini gimana, Bos? Drama penembakan nguap malah bisa muncul di apa nih? Malah bisa muncul lagi pensiun teriak-teriak ratakan Al Zaitun. Itu kan karena kemarin TIJ panasin. Kalau enggak mana ada muncul mereka. Nah, kalau memang mereka pejantan tangguh, kalau memang mereka pejuang, mereka datangi Pondok Al Zaitun. Mereka tabayun dengan siapa itu Panji Gumilang. Ngobrol sama Panji Gumilang. Ah, ini mau nuntut pemerintah supaya menangani Pondok Al Zaitun. Ya sudahlah, sudah ditangani sebelum mereka koar-koar. Nanti supaya apa? Oh, untung ada kita, untung ada FPI. Kalau enggak ada yang berani meluruskan ini. Udah ketahuan. Udah basi itu. Udah basi. Kalau memang punya nyali kan, itu kemarin ada saya lihat video potongan ngaku sebagai komunis. Ngacor. Ngapain datangi Al Zaitun? Emang mau ente pertumpahan darah? Allah. Masih berani masyarakat di Indramayu langsung datangi ke pondok. Bilang aja kagak ada nyali karena memang mereka pasang tameng. Banyak kali alasan. Kayak polisi India memang mereka. Kan udah berapa balik gue bilang. Apa ini? Kalau nggak gini nggak bisa makan ya. Kasihan hidup cari uang ODGJ, TJ. Betul. Kalau nggak demo ya nggak makan lah. Betul dah. Pakai corong, koar-koar. Apalagi nanti 2024 jelang pemilu. Harus nyari isu lah. Isu PKI udah kagak laku. Gulingkan Jokowi kagak laku. Intelijen hitam kagak laku. Si paling pejuang udah kagak laku. Sekarang nyari tumbal mana yang ada? Sikat. Si Bahar pahlawan kemalaman. Bukan bang, kesangean bang. Sange dia. Bahar pahlawan kesangean. Kumar Raja kasih kopi rimba. Nggak boleh mabuk dia nanti nggak bisa tidur. Nah anak minum kopi. Apa? 7 juta umat, sisa 700-an kuman. Oh begini saudara, sebenarnya saya ingin bahas itu malam ini ya. Makasih udah mengingatkan bang. Katanya mereka makin banyak yang cinta, katanya mereka makin banyak yang percaya, katanya mereka makin banyak yang ikut gitu ya. Itu biasanya kan 7 juta umat, tadi ada berapa? Ada 7.000 orang? Kalaupun ada 500 atau 600 orang, kalau ada. Itu pun udah masuk tukang bakso, tukang somai, tukang es, udah masuk itu semua. Belum lagi dari aliansi yang lain di luar mereka. Katanya kan sudah gabung dengan Muhammadiyah, dengan paguyupan Islam.
Cuman segitu. Menandakan mulai nggak laku. Itu udah gabung loh. Apa nih? Ada budak nih. Coba lu ocehin Al Zaitun di penjara lu wak. Apa sih, Dak? Ngomong apa? Coba lu ocehin Al Zaitun di penjara lu kuak. Apa? Gua ocehin si Rizik, gua ocehin si Bahar, pemimpin dunia akhirat bagi kalian, Dak. Ada nggak yang berani menjarain gua? Kenapa? Trauma. Setelah menjarain TIJ waktu setahun yang lalu jadi kayak gini TIJ. Tuh si Bahar koar-koar bahas Al Zaitun nggak ada kok di penjara. Al Zaitun budak. Kenapa baru sekarang? Apa nih? Lu jangan ngoceh aja nggak jelas. Apa nih? Itu kata Al Zaitun 5 waktu apa? Udah tabayun kau. 5 waktu yang nggak wajib lah. Yang wajib sholat 5 waktu. Apa? 5 waktu wajib. Kalau ada yang ngomong ke gua, TJ 5 waktu wajib, enggak percaya gua. Sholat 5 waktu itu wajib. Yang jelas dong kalau ngomong. 5 waktu wajib. Percaya sama habaib wajib. Waduh. Itu nggak kalau bilang sesat itu. Percaya kepada para habaib itu wajib. Itu nggak kau bilang sesat. Ada habib mi'raj sehari 70 kali bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nih? TIJ pernah ngerantau? Belum, Bang. Belum pernah. Belum pernah merantau saya. Saya cuma tinggal di kampung, Bang. Paling ke Rusia, ke tempat istri. Itu bukan merantau. Karena ada rumah sendiri di sana. Ilmu lo itu cuma akal logika. Hanya orang gila yang nggak menggunakan akal logika, Bang. Berarti ilmu kau ilmu gila itu. Nggak menggunakan logika. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang berakal, bukan untuk orang gila, bukan untuk orang halu. Apalagi Dak, kalian gimana sih ngaji? Al-Quran itu untuk orang berakal, bukan untuk hewan yang tidak berakal seperti kalian. Mana sih beragama nggak pakai akal? Ya gampang diakal-akali lah sama si Bahar. Aduh. Satu kali duduk 90.000 kali baca yasinan. Aduh. Itu yang katanya bisa madamkan api neraka jahanam dengan kelingkingnya, itu sesat. Kenapa nggak kalian demo? Oh enggak, itu Tuhan kita. Ada lagi Dak, komen Dak. Sebut nama saat demo menurut para budak itu gratis. Naif apalagi tol. Iya ya bayarlah. Iklan. Caper aja pada demo. Iya cari makan. Bentar.
Cuma berani koar-koar doang ente di rumah hina Habib. Cari makan kasihan hidupnya ODGJ TIJ. Kalau yang koar-koar cari makan itu keluar. Naik di atas mobil komodo. Nggak cukup pakai congor, pakai corong lagi. Itu ada yang bayar. Kalau gua koar-koar seperti ini, siapa yang bayar gua? YouTube lah. Bukan umat, bukan budak. Bukan kepentingan segelintir pengusaha, bukan. Kalian pun bisa bikin. Banyak tuh yang ngebacot di YouTube, uang masuk. Bacotlah kau, biar banyak duit. Lo berani nggak kayak Habib Bahar tadi? Ya iyalah, di depan budak-budaknya, koar-koar. Kalau dia pemberani, datangi tuh Al Zaitun, Tabayun, ngobrol. Ada yang bengkok, dia luruskan. Gitu berani. Ya, menurut kau berani itu? Koar-koar di depan budaknya udah berani itu. Itu udah bisa dikatakan pejuang. Itu udah bisa dikatakan sebagai orang perang gitu. Congor. Itu di tempat kami biasanya mahasiswa. Nah, kagak perlu keberanian yang wow, enggak. Ya, kagak perlu. Di sini dulu disambut dengan peluru waktu referendum itu. Itu bocil-bocil naik di atas podium ngomong. Tidak perlu keberanian. Yang penting jelas apa yang mau disampaikan. Mental tampil di depan orang itu bukan sebuah keberanian yang wow. Bukan berarti itu orang perang. Bukan. Tolong dibaca Bang PJ, habis dari Aceh, Habib Taufik langsung ke Cirebon, cucu Wali Songo untuk cari nasab untuk Nasimo. Udahlah itu, nanti kita bahas lagi ya. Toa, 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 bocil. Orang yang suka demo, itu tandanya orang yang suka cari perhatian. Demo itu bukan hanya naik di atas truk, koar-koar rame-rame. Bukan cuma seperti itu. Demo itu artinya unjuk rasa. Misalnya, ada seorang cowok lagi marahan sama ceweknya. Atau sama bininya. Dia ngancam, nanti saya akan terjun ke laut biar dimakan hiu. Nanti saya akan lompat biar itu demo namanya. Kebanyakan demo itu biasanya cowoknya kagak jelas. TIJ jangan sembarangan ngomong lo, mulut lo harimau lo. Ya mulut harimau ya harimau lah. Emang kenapa kalau gua ngomong seperti ini? Kualat? Di penjara? Biasanya bocil-bocil baru pacaran tuh. Ini saya iris nih kulit saya nih. Awas kalau kamu tidak mau sama saya. Awas kalau kamu ngambekan lagi. Awas kalau kamu nggak inikan. Awas kalau kamu nggak ngizinin aku ciumin kamu. Itu demo. Emang gitu, demo bocil. Dikit-dikit demo bocil. Aku minum racun nih. Aku akan kepung istana nih. Nah, contoh, sama aja. Cuman berani koar-koar doang ente di rumahin. Tadi udah gua baca itu. Cuman berani koar-koar doang di depan budak-budaknya. Dari zaman dulu sampai sekarang udah bertahun-tahun. Kagak ada hasil untuk rakyat. Hasilnya mereka kaya. Punya banyak duit, punya banyak budak. Hasilnya apa? Apapun yang diisukan atas permintaan mereka nggak ada yang dikabulkan oleh pemerintah. Orang minta pemerintah turun. mau bikin seperti 98 nggak bisa, saudara. Nggak cukup nyali kalian. Mendak. Ntar ditabokin. Saudara,
Kita ditembak, saudara. Tembaknya pakai apa? Pakai water cannon, saudara. Gas air mata, saudara. Ya ikhwan. Kita siap melawan, saudara. Ini merupakan perang, saudara. Kita sebagai kaum muslimin harus menyerang, saudara. Siap mati, saudara. Siap bela kami, saudara. Pas ditembak. Dolim, saudara. Mereka menembaki laskar kami, saudara. Woi. Kalau memang udah tahu dolim, nggak usah dikohor-koharin seperti itu lagi. Lawan dong. Saudara, kita ngomong sedikit, ditangkap, saudara. Yang namanya juga dolim, saudara. Ditangkaplah. Kalau udah dolim, kalian nggak hidup. Kalau seandainya dolim, nggak bisa hidup kayak sekarang, nggak bisa kohor-kohor kayak sekarang. Tuh, ingat. Orde Baru. Petrus. Hilang kalian. Dulu mana ada. Masuk penjara lama-lama kayak enggak. Langsung tas. Sudah selesai, kelar. Iya, kayak cewek. Habis itu biasanya kalau demo barisan depan perempuan sama anak-anak. Bapak-bapak yang jenggotan, yang jembutnya sudah pirang, sudah ubanan, paling belakang. Dikawal di depan sama emak-emak barisan depan pagar betis. Nah, giliran disemprot, saudara, ibu-ibu, saudara, disiram dengan air, saudara. Pelurunya rakyat yang beli, saudara. Water cannonnya rakyat yang beli, saudara. Memang licik. Anak kecil, emak-emak barisan depan. Giliran disemprot, sok paling terzolimi se-Asia Tenggara. Itu, mau kalian bilang pejuang. Pecundang itu. Aduh. Kita dizolimi, saudara. Kita tidak akan mundur, saudara. Kita diserang, saudara. Kita ditembaki bertubi-tubi. Nembaknya pakai apa, Bib? Water cannon, saudara. Water cannon itu sakit juga. Tapi kan nggak bisa mati kita kena air. Kalau disiram pakai water cannon, kagak usah histeris lah. Kita nonton konser saja, kita disiramin pakai water cannon. Kita nonton, ikuti kampanye aja disiramin pakai water cannon. Biasa itu. Kalau ada kericuhan konser, kita disiram dengan gas air mata. Biasa itu. Udah. Apa nih? Iqbal moncong putih. Buta kau ya? Moncongku hitam. Itu pejuang katanya. Lucu saya. Habis itu bilang gini, TIJ, kau cuman kor-kor aja. Kenapa kau kagak demo? Lah, gua kenyang. Gak perlu begituan. Kalau ada hal yang menurut gua itu menyimpang, gua kirim surat. Sekarang gampang. Dulu iya susah kirim surat ke Pak Harto, dulu susah. Sekarang ke Pak Jokowi mau kirim surat. Habis itu buat surat terbuka melalui konten kita. Diterima. Kalau rasional. Kalau mintanya turunkan Jokowi, nggak bisa. Ya nggak bisa lah. Kalau mau diturunin ya kesalahannya apa dulu. Kalau nggak ada kesalahan ya tunggu pemilu selanjutnya. Siapkan orang-orang kalian. Mental receh. Kemudian buat isu lagi. Kalau seandainya Habib Rizik mau, itu istana bisa ditumbangkan, bisa dirobohkan, pret. Tidak semudah itu kawan. Ente mau bawa pentungan, mau bawa pedang untuk merobohkan istana, itu tidak gampang, nyet. Yang lu harus hadapi yang pertama adalah aparat, senjata api, bukan senjata coli. Kena sniper kalian.
Herannya bagi budak, benar juga ya. Itu 212. Kalau seandainya Habib Rizik mau, istana itu bakal rata. Oh enggak. Hah? Itu pasukan-pasukan khusus ada di dalam barisan kalian. Kalian nggak tahu, nggak kenal. Kenyet. Oh rame sekali. Setiap ada demo, Intel itu pun rame. Cuman kalian nggak tahu. Kalau kalian pasang logo FPI 1 di sini, kalau Intel 5 dia pasang. Lebih meyakinkan lagi. Oh rame sekali kita demo, dia nggak sadar. Intel provokator nggak ada kalau mereka yang demo, karena provokatornya ya mereka. Dulu waktu demo di Aceh, demo orang-orang ini, gue bilang itu yang pakaian Taliban itu Intel. Bukan, itu saudara kita. Gue bilang itu Intel. Nah, kalau bukan ya sudah. Itulah konyolnya mereka. Itu yang 212 itu nggak semuanya pendukung mereka. Ada yang datang melancong, ada yang datang melihat karena banyak orang, ada kepentingan di daerah bawa ke sana, ada yang ini, ada yang itu. Ada artis-artis pingin foto-foto, ada selebgram, semua ada. Makanya rame segitu. Belum lagi yang terprovokasi. Ada yang jualan. Masa bule-bule dari Australia, dari Amerika ikut 212 untuk demo? Emang kalian susah. Makanya cepat sekali kalian itu ketahuan sama orang, sama lawan. Kalau sempat di masa Pak Harto mereka hidup, udah lama tinggal nama. Itu pun kalau ada nama. Makanya kalau mereka bilang, ini sekarang zolim begini, begitu. Enggak. Kita masih bisa keluar-keluar bebas seperti ini. Preman-preman dulu, begal-begal dulu kagak ada. Diratakan, dibinasakan. Sekarang giliran udah reformasi, giliran udah aman, giliran presidennya bisa dikritik, giliran kebijakan pemerintahnya bisa dikritik. Kowar-kowar sebagai pejuang, siap tempur, siap perang, siap jihad, siap ini, siap itu. Sama bocil-bocil aja kalian bilang seperti itu, bocil yang waras ya. Mereka aja kagak percaya. Apalagi TIJ. Membagongkan. Dulu kalian pernah lihat di masa Pak Harto itu, saya cucu Nabi, saya begini, kalau ceramah ada? Paling beberapa orang dai yang terkenal di Indonesia. Salah satunya Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang terkenal. Dulu ada Habib yang terkenal sekali di masa Pak Harto. Ceramah dari panggung ke panggung. Teriak-teriak, begitu ada. Giliran udah aman, baru berani teriak-teriak. Kemudian teriaknya begini. Ulama didolimi, saudara. Ulama ditembaki, saudara. Ditembaki pakai apa, Mak? Pakai water cannon, saudara. Kita biasa ikut konser aja sering disiram pakai water cannon. Jangankan water cannon, sama gas air mata juga sering. Ini ulama di penjara. Siapa ulamanya? Si Bahar. Aduh. Kenapa di penjara, saudara? Mukulin bocil. Oh. Terus nusuk sopir. Oh. Kirain kenapa? Kirain gara-gara ceramahnya. Lillahi ta'ala. Padahal promosi dirinya berhala.
Aduh. Gua tahu Habib itu 98. Dulu nggak tahu. Terus setelah 212, berjemuran. Itu Nabi. Saudara, kita dizalimi, kita dipenjara, saudara. Kenapa? Gara-gara maulid. Kenapa maulid di penjara? Karena keramaian, kerumunan. Oh, kenapa kerumunan? Kan lagi COVID. Oh, biasanya dilarang nggak kerumunan? Enggak sih. Tapi mereka buatin acara, saudara. Mereka siapa? Keluarga pejabat. Oh, kenapa kalian nggak jadi keluarga pejabat aja? Menangkan pemilu lah, minimal 1 periode aja. Biar bebas sesuka hati kalian. Itu orang-orang Cina banyak masuk ke Indonesia. Orang Arab memang nggak masuk. Orang Korea, orang Rusia banyak yang masuk. Tapi ini kita di saat sedang susah. Cina juga susah, tapi menampung TKW dari Indonesia, TKI dari Indonesia. Tapi semua sekarang impor TIJ, beras impor, sampai bawang impor, semua impor TIJ. Terus ulama nggak ada yang impor. Sampai ulama pun impor sekarang. Apa nggak ada ulama lagi di tempat kita? Kan bukan begitu cara kita berpikir. Tapi harga jual petani kita, gua yang petani aja nggak komplain. Karena gua nggak ada kemampuan untuk melawan oligarki. Tapi ada naga 9, naga 9 terus diapain? Nggak dikor-korin aja, dikor-korin aja kan nggak akan selesai. Kalau memang ente punya kemampuan, orang perang lawan dong. Tapi ditembaki ya ikhwan, ditembaki. Itu yang kemarin di KM 50 aja belum kelar, terus dibiarkan. Kenapa nggak balas dendam? Kami nggak berani, TIJ. Kalau nggak berani ya nggak usah kowar-kowar, terima aja. Nggak bisa, ya ikhwan, nggak bisa. Sekarang ada kemunculan PKI, saudara, terstruktur dengan masif, saudara. Mana? Ada, mana? Ada, pokoknya, saudara, mana? Yang nggak tahu. Yang nggak tahu kok ngomong. Ya, biar ada isu. Ada intelijen hitam, saudara. Mana intelijen hitamnya? Oh, itu rahasia. Rahasia kok tahu? Banyakan bacot. Rijik. Kalian dongeng aja kerja kalian. Ini sesat, saudara. Al-Zaitun sesat, saudara. Iya, kita semua sudah tahu. Terus gimana? Demo, saudara. Demo buat apa? Biar pemerintah turun tangan, saudara. Kan pemerintah udah duluan turun tangan sebelum kalian turun ke jalan. Tapi kita harus demo, saudara. Untuk apa? Cuan, saudara. Selesai lah. Silahkan. Jangan lupa sama bocil-bocil yang ikut kalian kasih juga bagian. Ya disesuaikan aja. Jangan cuma nasi bungkus bareng telur. Kasihlah sedikit. Biar cukup bayar hutang. Di warung Poati. Dia mau berangkat itu harus ngutang dulu. Buat beli susu anaknya, beras selama dia pergi berjuang di medan demo. Nah, pulang dia dari demo, ditagih hutang, gak ada uang. Akhirnya teriak Allahu Akbar. Ente jangan macam-macam. Ana mujahidin. Jangan minta utang dulu. Sabar dulu. Saya lagi berjuang. Demi rakyat. Demi kalian. Apa urusannya Tuan? Saya itu dagang sehari untuk makan. Kenapa dibawa-bawa? Kan derita ente. Saya pejuang. Saya mujahid. Untuk kalian juga saya berjuang. Kalian yang mana? Mikir dak. Kalian yang mana?
Demi umat yang mana? Saya membela jenderal umat Islam. Siapa jenderal umat Islam? Kan Habib Bahar jenderal. Menurut siapa? Menurut dianya sendiri lah. Pukimak lah kau. Jenderal kok menurut dianya sendiri? Menurut prestasinya, menurut pangkatnya. Aduh. Berak sekebun kalian. Kenapa dipanggil jenderal? Oh, karena tegas. Tegasnya di mana? Maki presiden, maki Jokowi. Oh. Jadi kalau udah maki presiden, maki Jokowi itu udah tegas gitu. Iya dong. Nggak semua orang berani. Terus ujungnya seperti apa? Ya masuk penjara sih. Tapi dia berani masuk penjara. Banyak itu kurir narkoba. Keluar penjara masuk lagi residivis. Narkoba, dia jual narkoba. Banyak masuk penjara. Sama aja, bukan ulama. Kalau gitu, kalau keluar masuk penjara bisa diklaim sebagai ulama, ya udah, kurir narkoba juga ulama. Pelaku pembunuhan, pelaku penusukan, udah ulama. Suka ngebukin orang, ya udah, keluar masuk penjara ulama. Copet, maling, jambret, masuk penjara ulama. Tapi Habib Bahar kan ngajarin ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal, pakai golok tumpul. Ilmu hadis palsu. Baca kitab belepotan. Bahkan Al-Fatihahnya aja belepotan. Standar dari mana ulama itu? Sekelas Habib Rizik aja mengakui kalau dia itu ulama. Itu kan setan satu comberan. Setan satu comberan. Ya saling mengakui lah. Orang sakit jiwa kalian bilang ulama. Itu sakit jiwa si Bahar. Pingin menjadi jenderal. Makanya saya bilang, tentara gila dengan gila tentara dua hal yang berbeda. Tentara gila dapat gaji, dapat tunjangan, punya pangkat, diakui oleh kesatuan. Tapi kalau gila tentara, ya pakai baret, pakai kaos tentara, pakai apa. Ah, itu namanya gila tentara. Dulu waktu masih bocil, waktu masih bisa usianya untuk daftar tentara, mungkin pernah kecewa, nggak lulus misalnya atau apa. Tiba-tiba gedenya udah jadi tentara aja. Namanya tentara gadungan. Udah tentara gadungan, ulama gadungan, keberanian gadungan, bahkan jenis kelamin gadungan. Itulah si Bahar. Laki-laki gadungan, jenderal gadungan, ulama gadungan, cucu nabi gadungan. Kalian sama gadungan aja sampai seperti itu. Aduh. Nyali patungan, otak secomberan. Oi, gadungan itu. Ulama gadungan, abuya gadungan, cucu nabi gadungan. Kita masih gampang terkecoh dengan penampilan seseorang. Hanya ngaku-ngaku berilmu. Makanya nggak heran, kita adalah wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda. Bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda, bawaannya memang bodoh, malas mikir. Tapi kalau kita hari ini mengakui kita ini merdeka, maka isi kemerdekaan kita dengan ilmu, bukan dengan halu. Ada orang sering jatuh di tikungan, ada penunggunya, bukan jalanannya kurang mereng. Itu ada pohon besar, ada sering sekali orang kesurupan. Siapa yang kesurupan? Itu ada maunya itu. Kalau misalnya bukan ulama gadungan, misalnya si Bahar, si Rizik, saya udah dari kemarin-kemarin mencong ini muka saya nih. Udah kena bala saya.
Ya kan? Karena ulama yang tawadu, saya nyinyirin, saya hina. Ini tawadu, tahu warna duit. Bukan tawadu, tawadu. Kita nggak percaya omongan dia. Saudara, datangi persekusi, saudara. Apa maksud dia ngomong seperti itulah? Udah kayak Firaun gaya. Jangankan orangnya kita gini kan, balehonya kita gini kan, itu pasukan keputihan udah datang ke rumah. Kualat kita, menurut mereka. Cuman PIJ kenapa nggak kualat? Karena saya nggak percaya begituan. Tahayul, kurafat. Nggak percaya saya. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Misalnya, si Rizik nggak bisa ngasih kamu itu syafaat nanti, ambil untuk dia. Buat nyelamatin dia sendiri dan keluarganya. Kalau memang dia punya syafaat. Nggak usah untuk saya. Nanti kalau kita melawan si Rizik, matinya nanti su'ul khotimah. Tahu dari mana kalian? Apakah kalian yakin ketika ikut si Rizik itu mati, kalian itu husnul khotimah? Iya sih, 6 orang itu mati di jalan yang lurus. Jalan tol, kilometer 50. Secara kasat mata ya. Itu yang bela Rizik kemarin itu matinya di jalan yang lurus. Dari situ aja ketahuan didikan kalian. Itu kan ada voice note nangis-nangis. Kalau pejuang, nggak ada nangis-nangis. Tolong bang, tolong, nggak ada kalau pejuang. Memang sudah didoktrin. Dalam ilmu militer ada. Nggak usah nangis-nangis kita. Apapun kondisinya, ketangkap sama musuh, disiksa sama musuh, nggak ada. Ini belum apa-apa udah nangis-nangis. Ngaku pejuang. Awas dikutuk aja jadi batu cincin. Gua kutuk mereka jadi stroke nanti. Cuman gua nggak mau. Itu bukan ilmu santet kita diajarkan. Belum pun gua kutuk mereka udah jadi boneka. Boneka Bahar, boneka Rizik. Iya, nggak sesuai omongan mereka. Mereka bilang gini, kalau membela mereka, kalau mengikut jalan mereka, kita akan menjadi mujahid, kita akan menjadi syuhada kalau mati dalam membela mereka. Mati 6 orang, koar-koar setiap saat. Bukankah orang yang sudah menjadi syuhada, sudah kalian yakini sebagai syahid, ikhlaskan, relakan mereka. Mereka sudah disambut oleh 72 bidadari. Jangan kau bandingkan dengan kehidupan dunia ini seperti kehidupan kalian yang masih mengharap recehan, belas kasihan. Mereka udah dapat surga, jannah, surga yang paling tinggi diberikan untuk mereka yang syahid di medan perang. Dalam membela cucu Nabi. Ikhlas dong, belajar ikhlas. Jangan dijadikan mayat sebagai alat untuk mencari uang. Cari simpati dari orang. Kalian tumbalkan, kalian korbankan mereka. Jangan. Hanya untuk popularitas kalian tumbalkan orang. Kalian tumbalkan anak orang.
Kalau memang waktu itu kalian yang diburu sebagai pemimpin, enggak mudah, enggak sulit bagi aparat. Memang kalau kalian diincar untuk dibunuh, enggak sulit bagi aparat. Saya sudah katakan, 3 kepala anjing yang dilempar ke Pondok Sibahar, settingan dia sendiri. Bentar. Sebentar lagi Allah bakal balas ocehan lu, TJ. Lu siapa? Utusan Allah, wakil Allah. Hah? Kau tahu semua kau? Udah turun wahyu kau. Hah? Kau tahu berteman sama malaikat Jibril? Sebentar lagi, nyungsep kalian sebentar lagi. Dipasangin ganggu ya? Itu cara beragama. Ada orang gak sependapat dengan kita, entar lagi mati lu, su'ul khotimah. Kau gak masuk surga. Gara-gara gak ada sependapat dengan kita. Sementara kita sendiri gak yakin. Gak bisa memastiin. Jangan gitulah bro. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nyari makan kok pansos ke Nabi, pansos ke agama, pansos ke nasab. Lucu kalian. Nah, udah wajib percaya kepada para habaib. Kalau nggak percaya dengan para habaib, nanti Rasulullah nggak akan menoleh. Apa hubungannya? Tahu dari mana kalian? Dalam rukun iman, tidak ada percaya kepada para habaib. Nggak ada. Takdir baik kita, takdir buruk kita ada itu. Bego memang kalian. Agama kok diterjemahkan sesuai dengan pemikiran sendiri. Jadi datuk saya itu, kakek saya, buyut saya nggak kenal dengan habaib. Apakah dia nggak akan dilihat nanti oleh Rasulullah? Mereka ulama loh. Mereka tokoh. Nggak pernah ngajarin dan memperkenalkan habaib kepada kami, nggak pernah. Di dalam ajaran-ajaran tarekatnya tidak pernah ada sedikit pun menyentuh, mengenal, memperkenalkan habaib, nggak ada. Yang diperkenalkan, kenali dirimu nak, kenali Robmu nak, kenal dirimu sekenal-kenalnya dirimu, kenal Tuhanmu. Dengan mengenal dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu. Dengan kau mengenal Tuhanmu, kau akan tahu dengan mudah jalan pulang. Nggak ada harus cinta Habib Rizik, harus cium baliho Habib Rizik, nggak boleh pijak-pijak baliho Habib Rizik. Nggak ada. Berarti buyut gua sesat dong. Karena nggak beriman kepada habaib. Gua mau kalian masukkan laras senjata ke dalam mulut, nggak percaya gua sama habaib. Untuk memasukkan habaib ke dalam rukun iman, nggak mau saya. Rukun iman ada 6 perkara, bukan 7. Model-model habaib kayak gitu kita percaya. Model Sibahar, model Rizik. Ampun, angkat tangan saya. Udah ambillah agama kalian itu. Ajaran kalian itu. Mazhab kalian itu. Mazhab habaib. Gua kagak ikut. Kagak ikut. Menikahi Syarifah, jatuh zina katanya. Itu ajaran apa itu? Nikah bisa jadi zina. Hah? Ajaran apa? Sahabat Rasulullah SAW ada yang menikahi Syarifah. Masih dekat dengan Rasulullah. Kenapa enggak dilarang? Kenapa enggak dibilang zina?
Hmm? Kalau Habibah bilang aja Habibah. Kalian jangan menikahi Habibah. Nah, yang laki-lakinya dari keturunan Ba'alawi panggilnya Habib. Yang wanita manggilnya Habibah. Oh, kami nggak mau. Daripada ribet nanti masuk keluarga begituan. Di Aceh ini banyak ahwal yang menikahi syarifah. Ulama-ulama yang menikahi syarifah. Yang dilarang bagi kami untuk menikahi syarif ataupun sayyid. Itu nggak dibolehkan bagi kami laki-laki di Aceh. Nah, itu larangan keras. Kalian anak-anakku jangan sesekali menikahi sayyid ataupun syarif. Itu ada larangan. Walaupun larangannya tidak bersifat umum. Tidak diumumkan. Kita punya akal. Nah, kalian jangan nikahi si Bahar misalnya. Nah, Habib jangan dinikahi. Syarifah jangan dinikahi. Sayyid jangan dinikahi. Syarif. Kalau syarifah nggak apa-apa. Menikah, katanya zina. Ajaran apaan itu? 11-12 itu, seperti Al-Zaitun. Mana tuh? Jadi pernikahan sekufu itu, orang yang melihat bahwa kalangan daripada di luar daripada sukunya itu adalah rendah, itu ada di dunia. Misalnya orang Yahudi, orang Rusia, orang Jerman dulu ya, dulu. Kalau di Indonesia orang Aceh, itu dulu ada. Ada dulu. Nah, seiring perkembangan zaman, kita rubah itu. Kita lawan itu. Nah, kamu nggak boleh nikahin orang dari sini, kamu nggak boleh nikahi orang dari sini, kamu harus menikah dengan keluarga kita. Keluargamu yang perempuan jangan nikahi dengan itu, keluargamu harus sesamamu. Nah, misalnya keluarga saya itu harus sesamamu. Dulu makanya keluarga saya itu menikah dengan keluarganya sendiri. Contohnya, kakek saya menikah dengan nenek saya, bukan dengan orang lain. Ya, bapak saya menikahi ibu saya, itu bukan orang lain. Masih keluarga saya juga. Buyut saya, mbah buyut, nikahi sama nenek buyut saya. Iya, bukan orang lain. Saya nikahi istri saya. Enggak boleh. Nah, misalnya nanti anak saya nikahnya sama menantu saya. Nah, jadi nggak boleh sama orang lain. Kita juga begitu. Kalian begitu nggak? Itu kakek saya, nikahnya sama nenek saya itu. Bukan sama orang lain. Awas TJ, wahyu turun ke Petamburan. Kayaknya ada malaikat Jibril. Jadi ada perubahan ajaran. Jangan gitulah bang. Rada-rada bakal ke situ memang. Awalnya qasidah dulu. Ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab. Engkaulah imanku, engkaulah imamul muslimin. Imamul, lama-lama sholawat. Bahkan ada qasidahnya sama dengan qasidah orang Syiah. Nah, di orang Syiah itu pakai Husain. Kalau ini pakai Rizik.
Imam Hussein. Kalau ini Imam Rizik, imam besar. Imam Bongsor. Gua bilang imam bongsor, mereka marah. Terus gua harus bilang apa? Gua bilang imam kurus, imam krempeng, kan gua fitnah. Bongsor lah. Singkatannya IB, imam buncit, imam bongsor, imam bebal. Aceh Galeri, labbaika ya habaib. Kita nggak ditanya, siapakah Habib yang dulu kau jadikan sebagai tuanmu, kau sebagai muhibbinnya. Nggak ada ketika kita mati. Nggak ada. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imammu? Siapa nabimu? Siapa habibmu? Nggak ada. Gua kagak mau, kagak ikut gua. Kagak ya, Bit, kagak. Mau kalian klaim apapun, udah silahkan. Kagak. Ikut gua ikut ulama yang benar mengajarkan agama, bukan ulama bukan ulama asum, tapi yang ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Nah itu. Nggak jelas orang, kita nggak ikut. Oh, ada dari kalangan habaib atau dari kalangan ba'alawi yang jadi ulama, ikut kalau memang ulama. Tapi kalau ngajarin kagak bener, ada Habib Mi'raj sehari 70 kali, puasanya 4 tahun, umur 6 tahun puasanya 4 tahun, nggak tidur 30 tahun, nggak merapatkan belakangnya ke benda apapun selama 17 tahun. Oh, udah enggak begitu. Ajaran Islam itu jelas, bukan dongeng. Bagi engkau yang mempelajarinya dengan akalmu, kau akan menemukan bahkan hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi diterima oleh akalmu. Kenapa? Karena kebenaran. Kebenaran itu tanpa dipaksakan bagi seseorang yang mempelajarinya, maka dia akan semakin kagum. Ketika gua pelajari si Bahar, bukannya kagum, semakin mual gua. Ketika kita mempelajari sesuatu untuk mencari kebenaran, ketika kita menemukan kebenaran pada iyanya itu, maka kita semakin kagum, semakin takjub, semakin luar biasa, semakin beriman kita. Tapi kalau cerita dongeng orang ini, semakin gua pelajari, semakin gua anggap sampah. Semakin gua pelajari, semakin sampah. Nggak ada isinya, kosong melempong seperti perut beduk. Paham ya? Paham. Begitulah kalau kita menemukan kebenaran. Ketika kita menemukan sebuah kebenaran, kita mempelajarinya, kita akan semakin yakin dan kagum. Dan kita tidak akan pernah melepaskannya lagi. Ada kenikmatan di situ. Ada kepuasan di situ. Karena ilmu ada keputusan. Ajaran kita ada keputusan, nggak ngambang. Nggak ada kata begini, pokoknya percaya, kalau nggak percaya begini, nggak begitu. Apa yang membuat saya harus percaya? Gitu. Kenapa? Selain daripada konsumsi dohir kita, ada konsumsi batin.
ketika berbicara konsumsi batin, itu tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah rasa. Api yang kau pegang panas, es yang kau pegang dingin. Sulit untuk menjelaskan rasa dingin seperti apa. Beda dengan rasa dingin yang kita lihat, yang kita rasakan ini. Ini loh dingin. Kalau kita pegang es, oh itu dingin gitu. Paham nggak? Dia ada keputusan, nggak ngambang. Kalau ngambang, Habib itu yang ngomong, Habib Fulan yang ngomong, Ustadz Fulan yang ngomong, ulama Fulan yang ngomong. Udah, masih ngomongan orang lain. Maka setiap dari kita ada keputusan masing-masing. Janji ketika kita ditiupkan ruh di alam kandungan, itu kita bawa masing-masing kita. Dan semuanya tidak sama. Yang paling sederhana saja. Jodohmu, rizkimu, mautmu, ajalmu. Paham? Jodohmu, rizkimu, ajalmu. Itu sudah ada ketentuan sejak kita di alam kubur. Itu rahasia. Kenapa rahasia? Nggak bisa kita ceritakan kepada orang. Bahkan kalau kita nggak cari tahu, kita nggak tahu isi perjanjian kita. Makanya kita belajar agama itu untuk tahu rahasia tentang kita. Dari sekujur tubuh kita adalah kitab yang perlu kita baca, kita kaji setiap hari. Kajian, bukan bacotan. Dari ujung rambut ini sampai ujung kuku kaki, itu kitab yang harus kita baca tentang tubuh kita. Ini omongan orang. Ketika kita tanya apa, pokoknya mereka nggak ngomong begini. Kalau nggak percaya nanti kualat. Itu masih separuh sihir. Katanya ilmu ajaranmu itu nggak benar. Katanya kamu bukan wali beneran. Ngamuk. Bukan wali. Terus saya ngomong begini dia nggak percaya. Kenapa dia nggak percaya? Saya udah ngomong pada. Kenapa? Ajak kemari, ngobrol, diskusi, kasih pemahaman dia. Kenapa hari ini kita sulit untuk bersatu? Karena masing-masing memegang omongan guru kita masing-masing. Kalau kita berpedoman pada ajaran Al-Quran, pada hadis Nabi, pada ulama yang benar-benar menjelaskan itu, yang menjelaskan, bukan mengatakan keinginan dia, tapi menjelaskan isi daripada ajaran, kita tidak akan terkotak-kotakkan. Tidak akan terkotak-kotakkan. Di Indonesia ada berapa banyak ajaran, beda-beda orang. Semua saling tidak cocok. Seharusnya kalau kita berpikir, kenapa nggak cocok? Al-Quran kita satu, Nabi kita Muhammad, Tuhan kita Allah. Kenapa bisa nggak cocok? Mazhab kita Syafi'i. Kenapa nggak cocok? Karena bukan inti dari ajaran yang kita pelajari. Pasal habaib aja panjang. Bahkan cerita-cerita ngoyo para habaib ini parah lagi.
ada Habib bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Dengan kelingking. Itu tertolak. Ya. Kenapa? Masa seorang Habib keistimewaannya melebihi Rasulullah? Bisa mi'raj, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Melebihi dari kemampuan yang dimiliki oleh Rasulullah. Seperti yang diperkenalkan ke kita. Oh, kalau budak, kita pijak baliho rizik aja kita bisa bengkok. Oh, mereka percaya. Kita pijak baliho rizik aja kita bakal mati. Mereka langsung, wah, ketakutan sama baliho. Dia nggak tahu, nggak kita pijak baliho rizik pun kita mati. Nggak kita ngomong rizik itu sebagai si rizik pun kita mati. Wajib, sunat taudib, wajib tamatis. Wajib bagi kita mati itu. Nanti ente TJ akan mati kalau nggak percaya dengan perjuangan rizik. Kita percaya ataupun tidak percaya mati juga. Si rizik juga bakal mati. Sekarang aja udah sakit-sakitan kan? Udah jangan banyak pikiran, rileks, tenang, nyaman. Kalau kita orang yang alim, nggak akan berpikir hal-hal sepele seperti itu, Jik. Nggak usah kau pikirkan macam-macam. Nggak usah kau ngoyo, menghayal, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, nggak usah. Ya? Nah, kalau kau dengar omonganku ini, kau akan selamat. Masih lama lagi kesempatan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia. Menggerogoti hati dan juga kidney ginjal. Nah, kasihan aku kasih tahu. Jangan ketergantungan itu obat-obat kimia tuh, Rizik. Kasihan aku kasih tahu. Kalau memang butuh obat, telepon TIJ. TIJ kasih tahu obat herbal apa yang baik untuk penyakitmu itu. Ini nggak percaya kita, kafir, Wahabi, PKI. Ditanya PKI itu apa nggak ngerti, ditanya Yahudi itu apa nggak ngerti. Bahkan ada budak nih, pengikut Rizik nih. Dulu gua bilang gini, kalian jangan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu bukan sesembahan. Sesat kau TIJ katanya. Kira-kira omongan saya sesat nggak? Yang disembah itu Allah. Allah lah sesembahan kita sebagai kaum muslimin. Sesat kamu. Siapa bilang nggak boleh sembah Ka'bah? Ka'bah itu bukan sesembahan, Dak. Mereka ngamuk-ngamuk. Kemudian dia bilang, TIJ bukan Islam. Gua akui, TIJ ini bukan Islam. Gua seorang muslim. Islam itu sempurna. Muslim tidak. Seperti gua ini muslim. Kalau ada kesalahan yang gua lakukan itu ingkar. Bukan Islam yang salah, tapi muslim pribadi gua yang salah. Sebagai muslim, bukan sebagai Islam. Apa ini? TIJ cocok dinikahkan dengan Nikita Mirzani? Enggak, gua udah persiapkan si Fadlun. Kamu lambat. Fadlun lah yang cocok sama TIJ. Udah, nggak usah kau spam. Itu nanti udah masuk ke dalam daftar Ghanimah, harta rampasan perang. Udah cocok sama Fadlun, kau bilang pula sama Nikita. Udah macam mak jomblang kau.
Oke, teman-teman sudah 1 jam 12 menit ya. Intinya saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak menyalahkan orang si Rizik, orang si Bahar. Cuman saya kontrol sedikit. Bahwa kalau selama ini mereka mengira bahwa saya ini tidak berani membahas mereka. Ini si Aldo yang mancing dulu. Kenapa nggak berani bahas Habib Rizik? Kenapa nggak berani bahas Habib Bahar? Gua bahas. Kemana lu? Aldo, bisa apa lu? Kita nggak pernah diajarkan untuk takut kepada manusia. Nggak pernah. Tidak perlu takut. Apalagi model-model kalian. Ya? Iya. Jika kita sudah melihat sebuah kebenaran dan sebuah kedoliman itu, katakan, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mana salahnya TJ? Gua udah banyak sekali menceritakan salahnya di mana. Gua mencari kebenaran dari mereka, nggak nemu. Yang gua nemu yaitu yang gua bahas ini. Paham? Paham. Bang TJ, kalau ketemu Bahar apa yang mau dibahas? Kalau dia berani live aja sama gua. Sebelum ketemu, live aja dulu ngobrol. Banyak yang kita bahas, kalian saksinya nanti. Nah. Jangan kau spam, Mucian. Kalau kau spam nanti ku tendang keluar. Capek kau bikin akun bodong lagi kan? Jangan spam ya. Kalau spam, ku tendang keluar. Intinya kita cari jalan keluar. Cari jalan pulang. Jalan pulang, bukan jalan orang. Ngasih makan anak orang kita, anak sendiri kelaparan. Hidup ini cuma sekali. Di sisa umur kita ini, luangkan waktu untuk keluarga kita. Untuk orang tua kita. Untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Kita ngutang untuk belain orang lain. Anak sendiri nggak minum susu. Anak orang semua ada. Paham kalian maksud saya? Ada tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan kita. Setiap dari kita adalah pemimpin. Ikut orang terus. Mending kalau orangnya benar. Ikut ajaran dong, biar enggak sesat. Kalau ikut orang ya sesat. Kalau orangnya sesat, kita pun sesat. Kalau ada yang salah dari orang yang kita ikuti, kritik. Jangan diamkan. Paling parah lagi, oh ini Habib. Habib kan tahu cara taubatnya, jadi biarkan aja melakukan kesalahan. Jangan. Itulah tugas kita, saling mengingatkan. Kalau Anda diingatkan oleh saudara Anda, jika itu bukan sebuah keberatan dari hal yang membuat dia tidak nyaman, selama itu untuk sebuah kebaikan, ikuti. Ya. Ini cium kaki si Bahar biar dapat berkah. Diceburin ke kolam oleh si Bahar, dapat berkah. Beli jigong bekas si Bahar, berkah. Carilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pokoknya kalau si Bahar udah ngomong, nggak mungkin nggak salah, nggak mungkin nggak benar, nggak mungkin nggak salah. Pokoknya itu dua. Padahal nggak mungkin benar kalau dia udah ngomong. Aduh. Bahar, masih hidup kau? Mudah-mudahan kau diberikan kesehatan, umur panjang, biar TJ ada bahan konten ya. Firza Mania Jateng nyimak Mang TJ. Salam buat Firza Mania Jawa Tengah ya. Percaya kepada para habaib. Kalau nggak percaya nanti matinya su'ul khatimah pret. Pret. Wajib percaya kepada para habaib pret. Wajib percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau ajaran yang dibawa oleh habaib menyimpang dengan ajaran Rasulullah, jangan percaya. Udah sejarah belepotan. Sejarah negeri ini aja belepotan. Riwayat di dalam agama banyak belepotan. Hadis yang dijadikan sebagai dasar mereka bernarasi. Hadis palsu. Aduh. Ilmu cocok logi lagi. Bakar baliho rizik. Mati. Kebakaran terjadi. Baliho rizik nggak kebakar. Biasanya gua bakar sampah. Pampers jarang sekali kebakar. Apakah Pampers memiliki karomah? Coba kalian jawab. Gue bakar sampah tuh, satu tumpukan sampah gue bakar. Pampersnya nggak kebakar. Hampir semua Pampers selamat. Apakah itu karomah? Kalian pernah bakar sampah kan? Pernah kan? Pernah. Oke lah teman-teman. Selamat malam buat kalian semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, dan juga keberkahan rezeki ya. Jangan gampang kagum. Uji dulu sebelum dipuji. Jangan langsung. Hanya gara-gara 1-2 orang begini, kita langsung terpedaya. Jangan. Uji, kaji. Jangan langsung dipuji. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini apa lagi nih? Aku mimpi ketemu Iqbal, terus Iqbal mewek. Ketawa majikan TIJ. Apa bang? Maksudnya bang? Apa? Yang jelas dong komen. Baru disuruh komen aja kagak jelas. Gimana disuruh? Aduh, disuruh memimpin. Komen-komen yang jelas. Nggak usah banyakan cerita mimpi di sini. Kita bukan pemimpi. Kita adalah pemimpin bagi diri kita. Kita adalah pemimpin untuk keluarga kita. Kita bukan pemimpi. Mimpi kurang tidur, mimpi kurang darah, nggak usah dipercaya. Mimpi imam naik kuda putih, melilitkan sorban putih, yang memimpikan Habib Umar. Tanya sama Habib Umar, nggak ada katanya. Hidup kalian penuh dengan mimpi, biar wow begitu. Karena mimpi itu tidak bisa dimintai bukti, makanya ceritanya mimpi. Setiap janji yang mereka kembangkan di sosial media, nagihnya di akhirat nanti. Karena nggak bisa nagih di sana, mereka buatlah janji. Kalau pemimpin, kalau pejabat berjanji, tuntutnya di dunia. Kalau mereka berjanji, nuntutnya di akhirat. Kalau misalnya yang diomongin Rizik, yang diomongin Bahar, memang nggak benar. Kalau memang nanti di akhirat, nggak seperti dia omongin, kita gimana coba?
Kan nggak mungkin di akhirat nanti kita siapkan mobil komando, kemudian kita teriak-teriak menuntut rizik. Kan nggak mungkin. Makanya janji mereka gampang aja berjanji begini, begitu. Oke ya, oke. Kalau Bahar mati, kamu sedih apa bahagia, Bang TJ? Setiap kematian itu pasti akan menyisakan kesedihan. Tapi tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Ikhlaskan, maafkan, lupakan, seiring waktu akan terlupakan. Ya, mudah-mudahan Bahar panjang umur biar TJ ada bahan konten. Kalau Baharnya udah mati duluan, TJ nggak mungkin kan bacotin dia. Nggak mungkin. Begitupun kalau TJ mati duluan, doakan supaya husnul khotimah ya. Ya. Kalaupun Datuk para habaib nanti nggak akan menoleh TJ, nggak usah, nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Oh nanti nggak ada Habib yang akan memadamkan api. Nggak perlu, karena TJ insya Allah masuk surga. Kita semua di sini masuk surga insya Allah. Nah, mau dia padamkan api neraka dengan kelingkingnya, mau dengan hidungnya, nah, itu nggak ada urusan, kita di surga. Dan kita pun nggak percaya yang begitu. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kalian semua di sini, baik yang membenciku ataupun yang mencintaiku, semoga kita semua tanpa terkecuali ahlul jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.